Shalom, saudara-saudara sekalian. Senang pada sore hari ini saya dapat menyapa saudara sekalian semuanya di rumah dan dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai berkat datang dari Tuhan. Khotbah kali ini tentu saja mengenai tentang berkat Tuhan. Bagaimana cara kita mendapatkan berkat Tuhan itu? Mari kita simak selebihnya pada kesempatan kali ini. Berkat dari Tuhan dapat kita simak pada Yeremia 17 ayat 7. Mari saudara-saudara kita buka Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Apa artinya mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan? Itu artinya kita berserah penuh pada Tuhan. Kita tidak khawatir, kita tidak perlu takut atau ragu akan hari esok. Karena kita itu percaya bahwa Tuhan itu selalu ada pada kita. Selalu ada buat kita, selalu menyertai kita. Kita serahkan semua kekhawatiran kita, kecemasan yang ada pada diri kita kepada Tuhan. Begitu saudara-saudara. Percaya bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Saya memperceritakan sedikit cerita mengenai pengalaman saya kali ini. Sebelumnya saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi, di mana saya itu pada waktu itu sedang akan mengikuti ujian akhir. Seperti kita tahu saudara-saudara, bila ingin mengikuti ujian akhir, bahwa mahasiswa kedokteran gigi itu harus mengikuti ujian di 9 stase sebelum untuk akhirnya mengikuti ujian negara. Nah, uniknya, setelah saya mengikuti ujian, semua stase sudah saya tempuh, tapi ada beberapa stase yang saya sudah ikut tapi belum mengeluarkan nilai lulus atau tidaknya saya. Sehingga kalau misalnya lulus, saya itu bisa lanjut ke ujian negara tersebut. Pada minggu-minggu sebelum ujian negara itu berlangsung, maka dilakukanlah pendaftaran ujian negara oleh pemerintah, saudara-saudara. Pada waktu itu hasil ujian saya belum keluar. Sedangkan besoknya, which is H+1 itu adalah hari deadline mendaftar ujian negara. Apakah kamu ikut atau tidak untuk yang prodi beberapa minggu ke depan tersebut, saudara-saudara. Saya bertanya kepada dosen saya, "Dok, bagaimana nilai saya? Apakah kiranya saya dapat ikut ujian negara yang kali ini?" Karena saya tahu bahwa nilai saya itu belum keluar pada saat itu, saudara-saudara. Jadi kan saya itu tidak pasti posisinya saya ini di tengah-tengah, ya atau tidak, begitu. Tapi dosen saya menjawab begini, saudara-saudara. "Mohon maaf Catherine, kamu kelihatannya belum bisa ikut yang kali ini." Dia cuma sambil tersenyum, lalu, "Oh iya dok, terima kasih." Saya keluar pintu, saudara-saudara. Padahal kan saya tuh sudah ikut semua ujian ya, saudara-saudara. Tapi tidak mudah begitu saja. Saya keluar pintu, saya tutup pintunya, saya dalam hati, "Oh ya Tuhan, mungkin memang ini kehendak-Mu. Mungkin bukan kali ini Tuhan mau saya ini ikut ujian. Mungkin saya ini diproses lebih lanjut biar saya ini ikut berikutnya supaya lebih matang." Begitu saudara-saudara. Saya sebenarnya dalam hati itu ya gondok, saudara-saudara. Kok gini ya Tuhan ya? Kok aku ini sudah berusaha sekeras ini, kok Tuhan kok gini hasilnya? Tapi ya sudah, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya sambil cemberut bermuram hati saya pulang ke rumah. Malamnya itu sudah pikiran saya, ya sudah, saya happy-happy. Saya nonton semua Instagram, di scroll sampai bawah, nonton YouTube, senang-senang pokoknya. Karena saya tahu saya itu tidak ikut ujian negara kali ini. Saya harus happy, saya harus tetap menjalani ini, dan saya berarti harus belajar lagi. Dan saya having fun sebentar karena benar-benar suasana hati sedang down pada saat itu, saudara-saudara. Keesokan harinya saya itu di rumah, tidak ke kampus, which is pada waktu itu keesokan harinya adalah pembekalan bagi siapa saja yang mengikuti ujian negara. Jadi semua nama-nama yang akan mengikuti ujian negara itu dilakukan pembekalan oleh universitas kami tentang materi-materi, direview kembali, dan tentu saja nama saya tidak ada di situ. Orang dosen saya sudah bilang, "Kamu nggak ada di situ," gitu. Tetapi ajaibnya saudara-saudara, saya bangun tidur, oh ya pas ya, saya itu bangun pagi. Biasanya kalau sudah down, sudah feeling so bad, itu kan biasanya bangunnya siangan gitu ya saudara-saudara. Sudah
sudah tidak menarik menghadapi hari-hari itu. Saya itu bangun pagi, saya itu dapat chat WhatsApp saya. Halo Catherine, di mana kamu? Di telepon saya teman saya, soalnya saya kan tidak langsung membaca gitu di telepon. Catherine, kamu di mana? Kok nggak ikut pengarahan? Pengarahan apa? Pengarahan ujian negara. Ini bulan ini. Dia bilang begitu, saudara-saudara. Saya kaget. Loh, nama saya loh nggak ada. Loh, ini namamu ada. Loh, saya kaget lagi. Loh, kok bisa? Kemarin dosen saya bilang tidak bisa saya ikut, which is nama saya pasti nggak keluar kalau nggak ikut ya saudara. Kalau nilai belum keluar saya nggak bisa ikut, which is nama saya kan sudah nggak ada di daftar, nggak ada di list itu, lupakan ya. Ternyata teman saya telepon begitu, saya konfirmasi pada dosen saya, dok apa benar saya itu ikut? Dan ternyata dengan kemuliaan Tuhan saya kaget dengan hasilnya. Oh iya Catherine, namamu ada, ayo cepat kamu ke kampus ikut ini pembekalan pada pagi hari ini. Dengan terburu-buru saya itu langsung sampai di kampus walaupun terlambat ya. Mungkin dosennya juga mengerti ya, nama-nama last minute seperti saya. Ajaibnya saudara itu begini. Sebelumnya itu pas ada daftar sekitar 20 orang kalau tidak salah, itu pas, dan ternyata pada waktu saya masuk pagi itu ada 2 nama yang di drop. Ada saya dan teman saya yang akhirnya namanya itu naik jadi ikut ujian negara. Sedangkan teman saya yang sudah fix ini akhirnya di drop, suruh ikut batch berikutnya. Wah, sungguh kemuliaan Tuhan saudara-saudara pada waktu itu. Menurut cerita saya kali ini, sharing saya kali ini, saya akan membagikan lebih lanjut yaitu mengenai berkat datang tidak terduga. Bagaimana cara mendapat berkat dari Tuhan? Tentunya saudara-saudara ingin tahu. Dan kita akan membuka pada 1 Raja-Raja ayat 7 sampai 16. Mari saudara-saudara kita membaca bersama-sama 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Ini mengenai Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku air dalam kendi supaya aku dapat minum. Nah, begini saudara, mujizat itu benar-benar tidak terduga. Bagaimana mujizatnya? Nah, Tuhan hanya memerintahkan Elia datang ke Sarfat. Sarfat tidak mungkin suatu kota yang kecil, begitu masuk ketemu orang, gitu nggak mungkin ya. Pastinya Sarfat itu sebuah wilayah yang cukup besar. Tapi kok ya mujizat Tuhan mempertemukan Elia dengan janda tersebut ini. Sedangkan kita kan kalau misalnya masuk dalam suatu kota, kita tidak tahu jelas mau kemana. Pokoknya Tuhan menyuruh misalnya kamu ke Surabaya, ya sudah ke Surabaya. Tapi tidak mau tujuannya mau ke Tunjungan Plaza atau ke Tugu Pahlawan, kita kan tidak tahu ya saudara-saudara ya. Nah, untuk ini saya akan memberitahu saudara beberapa poin-poin penting dalam berkat datang secara tidak langsung. Di mana itu Tuhan melakukan mujizat saat kekurangan atau saat kita tidak memiliki apa-apa, di mana sesuatu itu tidak dapat dikatakan berkat bila dapat dihitung. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat saat kekurangan atau saat tidak memiliki apa-apa? Begini, kalau misal janda ini memiliki kekayaan, janda Sarfat ini seorang yang mampu, tentunya dia tidak akan pergi keluar mencari bahan makanan, dan kemudian dia tidak mungkin bertemu dengan Elia. Dimana pada saat itu kita lanjutkan bacanya pada ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku juga sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan,
Tetapi buatlah lebih dulu bagiku. Berarti suruh buat Elia dulu, saudara-saudara. Sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Suruh buatkan Elia dulu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam teman itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Lalu perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya, di mana tepung dalam teman itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, kita dapat belajar dari janda bertemu dengan Elia ini. Di mana janda ini kekurangan, dia pergi mencari bahan makan, lalu dia bertemu Elia. Kalau seperti saya ceritakan tadi, kalau jandanya kaya tidak akan bertemu Elia, dan pasti janda ini tidak mungkin mendapatkan mujizat. Sebenarnya saya bercerita bahwa mungkin saja Elia ini bilang, kok ya mentolo ya Elia ini, kok ya dengan hati kok ya tega nyuruh janda ini udah makanan roti tinggal satu, saudara. Rotinya cuma satu, cuma cukup buat janda ini sama anak-anaknya. Cek mentolomen, Elia minta dibikinkan duluan. Nah, kita bisa belajar di sini bahwa berkat itu datangnya secara tidak terduga. Kalau misalkan janda tadi di rumah saja, tidak pergi keluar, apakah iya dia dapat berkat? Tidak kan? Tidak mungkin dia ketemu Elia dan dia dapat berkat. Berkat itu, saudara-saudara, kalau misalkan Anda itu bisa memperkirakan berkatnya apa, berapa jumlahnya, itu namanya bukan berkat. Dapatnya kapan, itu namanya bukan berkat, itu namanya rencana, saudara-saudara. Berkat itu spesial, saudara-saudara, tidak bisa ditentukan jumlahnya, isinya kita tidak tahu, bentuk berkat tidak dapat diketahui. Apakah janda ini tahu kalau Elia ini bakalnya bisa membuat rotinya nggak habis-habis? Nggak tahu, saudara-saudara. Apakah janda ini berdoa pada Tuhan gimana? Saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti kan kalau misalnya kita jadi posisi janda ini, kita pasti minta pada Tuhan, Tuhan berilah aku makanan atau uang supaya aku bisa beli makan. Kan bukan. Tapi datangnya itu kok ya malah itu Elia yang datang. Elia suruh buatkan roti, ternyata rotinya nggak habis-habis. Loh, berkatnya kan aneh ya, saudara-saudara ya. Bukan duit langsung jatuh dari langit, atau bukan makanan langsung dapat dari tetangga. Gitu, saudara-saudara. Berkatnya itu spesial, dibuat khusus bagi Tuhan untuk kita. Saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya, yaitu bagaimana spesialnya berkat itu, saudara-saudara. Pada suatu saat, ketika saya pulang kerja, saya itu lapar, saudara-saudara. Biasa habis kerja lapar. Saya itu kepingin banget nasi kuning. Nah, kok ya pada saat saya pulang malam-malam yang jual nasi kuning, coba saudara-saudara pikir, jarang sudah. Saya tiba-tiba dapat WhatsApp, halo Catherine, kamu di mana? Nah, saya jawab, saya di rumah. Oh iya, saya mau mengantarkan sesuatu ke rumah kamu. Ternyata teman saya ini mau mengantarkan hantaran 1 bulanan anaknya yang bukan hari itu, saudara. 1 bulan anaknya itu sudah kemarin atau bahkan beberapa hari lalu, bukan pas hari itu. Dan dia itu mau mengantarkan ke rumah saya. Saya jawab, iya, berkat kan nggak boleh tolak, saudara. Saya itu padahal sudah kepingin, saya nggak tahu berkatnya itu apa. Entah keramik, entah pot, entah jajan, entah itu mainan, entah apa, saya tidak tahu ya, saudara-saudara. Pokoknya jawab iya aja, mau diantar sesuatu masa bilang enggak, bilang iya. Nah, saya tuh dalam hati masih kepingin nasi kuning, saudara. Enak sekali nasi kuning. Kuning, ada perkedelnya, ada empal suwirnya, ada telur suwirnya, ada serundengnya. Sudah kepingin sekali. Kok ya pas tiba-tiba teman saya datang, dapat kotaan. Kotaan ternyata isinya adalah, saya buka, terharu saya lihatnya, saudara. Isinya nasi kuning, saudara-saudara. Begitu loh berkat Tuhan itu datang kepada saudara, itu benar-benar tidak terduga. Benar-benar saudara itu tidak tahu bentuknya gimana, siapa yang bawa. Itu Anda, saudara, itu tidak tahu, karena begitu spesialnya berkat itu yang di-arrange Tuhan untuk kita, saudara-saudara. Saya akan membagikan poin kedua setelah pengalaman nasi kuning saya ini.
yaitu adalah harus rela berkorban. Untuk mendapatkan berkat, kita juga harus rela berkorban, selain daripada yang tadi yaitu berkat datang tidak terduga. Di mana harus rela berkorban ini ada beberapa poin yang penting saudara-saudara, yaitu adalah pengorbanan adalah sesuatu yang tidak harus dilakukan tapi kita lakukan. Pengorbanan adalah hal yang tidak mau kita lakukan namun kita lakukan, dan pengorbanan itu Tuhan selalu buka jalan untuk berkat, tapi seringkali kita tidak tahu seperti apa yang kita mau. Nah, untuk ilustrasi yang pertama itu adalah pengorbanan adalah sesuatu yang tidak harus kita lakukan tapi kita lakukan. Mari kita buka pada Yohanes 6 ayat 19. Maaf saudara-saudara, Yohanes 6 ayat 9. Mari kita buka. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, begini saudara, jadi ini konteksnya itu di saat Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan 5.000. Saudara pikir jauh. Nah, begini saudara-saudara, kalau misalkan kita coba lihat kembali, anak kecil ini bawa bekal, dan dia ini memberikannya kepada salah satu murid Yesus. Dia ini sebenarnya tidak harus memberikan bekal tersebut, tetapi diberikan bekal itu dengan rela kepada Andreas, saudara-saudara. Ini saya cuma punya 5 roti 2 ikan. Nah, anak ini tuh tidak harus memberikan bekal itu tadi, tapi dia ini dengan rela memberikan, ini aku punya 5 roti 2 ikan. Seperti itu saudara-saudara. Jadi pengorbanan itu sesuatu yang tidak harus dilakukan tapi kita lakukan. Kan tidak harus anak tadi memberi. Ilustrasi yang kedua, saya akan memberikan mengenai kasih ibu kepada anak dan keluarganya. Seorang ibu itu kan memang memiliki keluarga dan memiliki suami, tapi tidak ada tugas khusus untuk ibu harus A memasak, B mencuci, C mengantar anak sekolah. Nggak ada saudara-saudara, nggak ada undang-undangnya yang seperti itu menyuruh seorang ibu itu harus seperti itu, kan tidak ada. Tapi dengan cinta kasihnya seorang ibu itu rela memberikan kasih sayangnya, dibikinkan suami pulang kerja dibikinkan kopi, anak dibikinkan makanan, diantar jemput sekolah, diajari. Seperti itu tuh karena sebuah kasih seorang ibu sungguh luar biasa. Pengorbanan itu adalah hal yang tidak mau kita lakukan namun kita lakukan. Apa itu saudara-saudara? Tidak mau kita lakukan itu bila seseorang menampar pipi kanan, lalu kamu memberikan pipi kiri. Nggak mungkin kan kita lakukan. Masa iya kamu habis ditinju pipi kanan, terus yang kiri belum, ini masih mulus, ayo tinju lagi. Nggak mungkin saudara-saudara kayak gitu ya saudara-saudara. Jadi itu tuh berkat itu merupakan sebuah pengorbanan saudara-saudara. Kita nggak mau tapi itu harus kita lakukan. Seperti itu. Dan poin yang ketiga tadi yang saya sudah ceritakan, Tuhan selalu buka jalan untuk berkat, tapi seringkali tidak seperti apa yang kita mau. Seperti yang saya ceritakan tadi, seorang janda tadi, di mana janda ini ingin berkat dari Tuhan tapi tidak tahu apa bentuk berkatnya, dari siapa berkatnya, berapa jumlah berkat yang diterima. Seperti itu saudara-saudara. Jadi Tuhan selalu buka jalan untuk berkat, tapi itu secret rahasia. Kita itu nggak tahu nanti berkatnya itu dari siapa dan siapa perantara yang memberikan berkat itu dari Tuhan untuk kita. Begitu saudara-saudara. Poin berikutnya, bila saudara-saudara mengingini suatu berkat, kita itu tidak boleh egois. Belajar dari anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan tersebut. Kalau misalkan anak ini itu egois, dia itu nggak mau ngasih 5 roti 2 ikan, bisa nggak dia itu dapat berkat? Bisa nggak dia itu akhirnya bawa pulang 12 bakul penuh roti? Tentu nggak bisa saudara-saudara. Jadi kita ini diajak untuk tidak egois supaya dapat menerima berkat. Jadi harus memikirkan sesama dan orang lain. Kita bilang pada diri kita sendiri, 1, 2, 3, saya tidak mau egois. Saya tidak mau egois. Seperti itu saudara-saudara.
Saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya ketika berada di Departemen Sosial. Pada waktu itu saya kuliah di kedokteran gigi Hang Tua, di mana saya masuk ke Departemen Sosial, saya dipercaya menjadikan menteri di sana. Saya itu sering mengadakan kunjungan-kunjungan ke panti asuhan ataupun panti sosial. Suatu saat saya itu mengadakan sebuah acara di mana bisa membuat cupcake bersama, menyumbang beberapa bahan yang mereka butuhkan, yang panti asuhan ini butuhkan. Dan ada satu anak ini bilang begini, "Kak, kakak itu datang lagi ya. Saya sangat senang sekali kakak datang ke sini hari ini. Saya sangat bahagia diajari bikin cupcake. Saya dengan kunjungan teman-teman baru, saya sangat senang sekali. Kakak tolong ke sini lagi." Perkataan anak kecil itu simple banget saudara-saudara, tapi sangat mengena. Dan kok ya bisa kita pikir sesimpel ini membuat mereka itu senang. Kita tidak tahu saudara-saudara hal sekecil apa yang bisa membuat orang lain senang. Jadi kita itu tidak boleh egois. Kita itu harus mau berbagi kepada sesama. Walaupun misalkan kita ini nggak punya waktu, nggak punya banyak uang, tapi kalau kita mau menyisihkan buat sesama, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang lain itu akan sangat-sangat bersyukur untuk menerimanya. Seperti saudara-saudara. Saya ingin menceritakan seperti pada, mungkin saudara pernah tahu cerita 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 13, di mana karena Ratu Bersyeba ini merasa terberkati setelah berbincang-bincang dengan Salomo, akhirnya Ratu Bersyeba ini dapat menerima Tuhan. Nah, karena berkat yang kita berikan pada orang lain itu kita tidak tahu bagaimana orang itu meresponnya. Yang penting kita itu memberikan. Syukur-syukur dia ingin bisa seperti Ratu Bersyeba ini, bisa menerima Tuhan. Hitam parasmu namun manis sungguh senyummu. Seperti itu kalau jasa yang ditulis Salomo untuk Ratu Bersyeba. Karena Ratu Bersyeba sudah terberkati, dia mau menerima Tuhan. Makanya saudara jangan pelit-pelit membagi berkat, begitu saudara. Poin yang keempat, supaya mendapatkan berkat itu jangan malu minta tolong. Nah, dalam nats yang tadi, anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, ini kan Filipus itu di belakang itu sedang memikirkan. Jadi Filipus itu di belakang mikir, Tuhan, saya ini dikumpulkan cuma ada 200 dinar, gimana bisa untuk memberi makan 5.000 orang. Gontok-gontok mikir-mikir setengah mati. Sedangkan di belakangnya ini Andreas itu berinisiatif meminta tolong kepada siapapun. Kok yang jelalah yang datang itu anak kecil. Kalau misalkan kita pikirkan Andreas ini nggak mau minta tolong, apakah bisa berkat itu terjadi? Apakah bisa 5 roti 2 ikan sampai bisa memberi makan 5.000 orang sampai sisa 12 bakul? Kan nggak mungkin ya saudara-saudara. Nah, itu dari minta tolong itu tadi saudara-saudara. Saya punya sedikit cerita bahwa ada seorang encim-encim yang di Denpasar. Dia ini ditinggal mati suaminya, nggak cuma ditinggal meninggal, ditinggalkan hutang. Sudah tua, ditinggalkan hutang, susah setengah mati. Dia meminta pada Tuhan berkat. Tuhan, berilah aku berkat. Tuhan bertanya kepadanya, kamu bisanya apa? Umurnya sudah lanjut. Dia mikir, bisa apa? Ngedrum. Nggak mungkin saya nggak bisa ngedrum. Masa nenek-nenek juga ngedrum? Nyanyi. Aduh, suara saya sudah gemeteran, megang mic sudah begini-begini, masa ya disuruh nyanyi? Khotbah, apalagi? Nah, akhirnya dia teringat, saya itu dulu pernah diajari keluarga saya membuat bubur resep turun-temurun. Dia melakukan apa yang Tuhan mintanya, cuma apa yang bisa kamu lakukan untukku. Ternyata dia buat bubur, dia jual saudara-saudara. Kok iya ternyata buburnya itu enak haujek saudara-saudara. Dimana buburnya ini ternyata laris dan terkenal. Pertama yang beli memang nggak banyak, tapi dari mulut ke mulut akhirnya terkenal buburnya ini. Di situ loh enak, buburnya ini enak. Sampai pada suatu saat itu terdengar oleh Presiden Soeharto, ke telinganya Presiden Soeharto waktu berkunjung ke Bali. Dia ingin makan buburnya Tante Encim ini saudara-saudara. Butin juga ikut makan pada waktu itu. Seorang presiden mau makan di warung bubur si Encim tadi yang berdoa pada Tuhan. Nah, akhirnya saudara-saudara,
Putin ini suka sekali buburnya, dan singkat cerita dia itu sering diundang ke Istana Negara dengan eksekutif class, dibayari pulang pergi cuma untuk bikin bubur. Benar, bikin bubur. Cuma bikin bubur bisa menjadi berkat, dan sampai akhirnya dia bisa membeli rumah, ruko-ruko, bayar hutangnya lunas, saudara-saudara, cuma gara-gara bubur. Kita tidak boleh meremehkan sesuatu kecil pun, itu bisa menjadi berkat bagi kita. Begitu, saudara. Saya akan menceritakan kembali sebuah ilustrasi di mana pertolongan, meminta tolong itu membuahkan hasil yang luar biasa. Anda saudara tahu Ethiopia itu adalah sebuah negara di Afrika yang kalau kita lihat itu orangnya kurus, dekil, kering, kerontang, tinggal balung kulit aja, kelaparan, susah makan, susah air, sumber air jauh sekali, dan pokoknya sembarang-barang itu susah, tandus susah, semuanya susah. Dia ini minta tolong. Seperti biasa negara-negara lain pasti menolonginya, tetapi yang ditolong cuma dikasih makanan, kasih uang, blok makanan, uang diberikan makanan, habis seketika, saudara. Tapi kok ya ada satu negara yang biasanya itu diomongin banyak orang, kurang disukai. Apa itu? Negara Israel, negara perjanjian Tuhan. Di situ bangsa Israel itu memberikan kepada Ethiopia itu ahli-ahli geologi, ahli pertanahan, ahli pertumbuhan, dan dikasih bibit kualitas nomor 1 yang dipunyai bangsa Israel untuk bangsa Ethiopia. Diajari Ethiopia ini caranya menanam, caranya menyemai bibit, bahkan sampai cara menyiram aja diajari. Dikasih ahli-ahli, terus dibangunkan sumur bor. Sumur bornya itu bukan sumur bor yang kayak di Indonesia, beberapa meter keluar air. Di sana susah air, sampai beribu-ribu meter di bawah pusat bumi mungkin, itu sampai keluar airnya. Itu Israel yang membuat, saudara-saudara, untuk bangsa, untuk Ethiopia. Israel ini begitu jeniusnya, begitu cerdasnya, sampai kalau mau nyiram tanaman itu ya, tetesan air berapa tetes untuk tanaman ini itu bisa dipakai komputer, bisa diatur pakai komputer. Begitu hebatnya bangsa Israel membantu bangsa Ethiopia, sampai akhirnya bangsa Ethiopia apa yang terjadi, saudara? Menjadi bangsa penghasil bahan pangan terbesar ke-12 di dunia, di mana Indonesia sendiri nomor 21. Dia sampai bisa mengalahi bangsa penghasil bahan pangan nomor 12 di dunia. Padahal sebelumnya dia sangat-sangat kelaparan, tidak punya bahan pangan. Dia dibantu sampai Israel, sampai di Israel ditinggal pulang sekalipun, dari negara Israel pun masih bisa diatur. Ahli-ahlinya Israel mengatur kapan nyiramnya, kapan tanamnya. Itu loh. Jadi bangsa Ethiopia sekarang sudah bisa menjadi pengekspor bahan pangan ke negara-negara lainnya, karena dia sudah terbesar ke-12 di dunia, saudara. Karena minta tolong. Dan kita tuh nggak tahu kan akhirnya siapa yang menolongi kita, entah ini Israel, entah itu siapa. Ternyata bangsa Israel itu yang menolongi Ethiopia. Dan juga sekarang Ethiopia ini bekerja sama dengan bangsa yang paling dibenci karena virus corona ini, yaitu bangsa Cina, untuk membangun negaranya dan membuat MRT, saudara-saudara. Sungguh luar biasa. Bangsa Ethiopia yang kekeringan, susah makan, kelaparan, sudah mau punya MRT dan menjadi penghasil bahan pangan nomor 12 terbesar di dunia. Begitu, saudara-saudara. Yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah jangan perkecil imanmu. Misalkan bila janda tadi yang di Sarfat yang saya ceritakan, kalau misalkan janda di Sarfat tadi itu kecil imannya, dia tidak mau bikinkan roti pada Elia. Dia pasti bilang gini sama Elia, aku ini loh cuma punya buat aku sama anakku, aku nggak mau ngasih buat kamu. Nah, kasarannya bilang gitu, saudara-saudara. Kalau saja janda ini menolak, imannya kecil, gak percaya sama Elia. Kalau Elia ini bilang, kamu percaya sama aku, kalau sampai hujan turun, kamu gak akan habis, bahan panganmu akan terlalu terisi penuh. Imannya kecil, kalau misalnya gak percaya sama Elia, gak mungkin. Tapi janda ini beriman besar, bikin roti, dikasih Elia duluan, baru dia sama anaknya.
yang ternyata nggak habis-habis rotinya, saudara-saudara. Kalau misalkan imannya janda dari kecil kan nggak mungkin ada mujizat, roti itu tidak akan habis-habis, begitu saudara-saudara. Tuhan itu bekerja bukan karena kekuasaan, tetapi menurut seberapa besar jumlah iman kita. Iman sekecil biji sesawi, bila ditanam itu akan menghasilkan sawi yang besar. Biji sesawi itu seberapa? Kalau saudara-saudara pasir sebutir itu biji sesawi. Iman sekecil itu bisa menjadi besar. Jadi kita tidak boleh memperkecil iman kita. Saya mempunyai ilustrasi seperti ini, saudara-saudara. Pada suatu ketika ada suatu petani di Alabama State, Amerika, di mana mereka ini yang biasanya petani kapas, menanam kapas, lalu menanam kapas, panen kapas, tiba-tiba dilanda oleh belalang. Bukan belalang, lebah. Lebah ini memakan habis panen kapas-kapas, tanaman-tanaman kapasnya ini dimakan habis oleh lebah ini. Setiap tanam lagi kapas, habis lagi. Tanam lagi, habis lagi dimakan kapas ini. Tapi petani ini, para petani di Alabama State Amerika ini tidak mau memperkecil iman mereka, tidak mau nggak usah tanam lagi, gitu tidak, saudara-saudara. Mereka ini mencoba berbagai macam tanaman, ya kentang, jagung, padi mungkin ya. Nah itu dicoba ditanam semua di lahan mereka, tapi ya rakusnya si kumbang ini, saudara-saudara, semua tanaman mereka itu dilahap habis sama si kumbang. Apa nggak mangkel? Kalau kita jadi itu mungkin kita sudah putus asa ya, saudara. Tapi jangan, saudara-saudara, itu berarti kalau misalnya kita putus asa itu berarti iman kita kecil, dan kita tuh tidak boleh seperti itu. Singkat cerita, akhirnya mikir-mikir, akhirnya ada seorang petani memikirkan, oh saya mau coba tanam kacang tanah. Ditanam kacang tanah, kok ya pas ternyata si kumbang ini nggak suka sama kacang tanah. Akhirnya berhasil panen semua lain-lainnya, tanam kacang tanah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara, bila kita googling negara Alabama State yang dilanda oleh sekumpulan belalang tadi memakan hasil-hasil panen mereka, akhirnya mereka menjadi penghasil kacang terbesar nomor 1 di dunia, saudara-saudara. Jadi karena kalau misalnya kita petani itu putus asa, dia tuh nggak akan tahu kalau misalnya suatu saat dia itu akan menanam, bahkan hasil panen kacang ini, saudara-saudara, itu melebihi berlipat-lipat daripada panen kapas. Nah, sampai di Alabama State kumbangnya ini dibikinkan patung, saudara-saudara, karena kan nggak ada kumbang, nggak ada mujizat ini ya, nggak akan tahu mereka kalau ternyata hasil kacang tanah berlipat-lipat daripada ini kapas sang tata. Kalau iman kita tidak kecil, suatu saat kita akan menuai berkali-kali lipat. Begitu, saudara-saudara. Jadi kesimpulan pada khotbah saya kali ini yaitu adalah, yang pertama, bagaimana cara kita mendapatkan berkat dari Tuhan, bagaimana cara kita mendapatkan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan, yaitu adalah yang pertama, kita harus tahu berkat itu datangnya tidak terduga. Seperti tadi yang saya ceritakan, tidak terduga. Kalau misalnya janda di Sarfat bertemu Elia, akhirnya Elia dapat mujizat, kan nggak diduga, saudara-saudara. Ini kan jandanya cuma keluar mau cari kayu bakar, nggak terduga ketemu seseorang namanya Elia. Ternyata Elia buat mujizat. Berkat datang secara tidak terduga, yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan berkat harus rela berkorban. Bila anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan tidak mau berkorban, membawa bekalnya, padahal 5.000 orang, saudara-saudara ya, nggak mungkin cuma anak kecil itu yang bawa bekal. Kalau yang kecil bawa, pasti yang besar bawa. Tapi cuma anak kecil ini herannya yang rela berkorban. Ini bekalku, dia nggak mikir nanti sore makan apa, nanti malam makan apa, besok makan apa, itu nggak mikir. Ya pokoknya rela berkorban, ya wis, ini jatahnya diberikan. Dan akhirnya terjadi mujizat, Tuhan memberi makan 5.000 orang. Kalau nggak, anak kecil ini nggak rela berkorban, nggak akan jadi mujizat tadi. Yang ketiga, bila mau berkat, kita tidak boleh egois. Seperti yang ceritakan tadi, jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri, kita harus mementingkan orang lain. Yang keempat, jangan malu minta tolong. Karena kita tidak akan pernah tahu berkat dari Tuhan datang kepada kita oleh perantaraan siapa itu, kita tidak akan pernah tahu.
Yang kelima, bila ingin mendapatkan berkat itu jangan perkecil imanmu, saudara. Mari kita ulangi lagi. Untuk mendapat berkat kita harus percaya bahwa berkat tidak datang secara berkat itu datang secara tidak terduga. Yang kedua, harus rela berkorban. Yang ketiga, bila mau berkat kita tidak boleh egois. Yang keempat, jangan malu minta tolong. Yang kelima, jangan perkecil imanmu. Sekian saudara-saudara sharing firman saya, sharing ilustrasi-ilustrasi dan pengalaman hidup saya mengenai berkat yang datang pada hidup saya. Semoga ini memberkati saudara-saudara sekalian. Khotbah saya kali ini memberkati dan dapat mungkin bisa menguatkan iman-iman saudara supaya ayo jangan kecil imanku. Jangan Anda cepat menyerah. Jangan Anda terus-terusan muram tapi tidak berbuat sesuatu seperti petani di Alabama. Harus tetap semangat, tetap menanam walaupun tidak tahu hari esok. Dan itulah berkat. Jadi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu beserta kita. Sekian khotbah saya pada sore hari ini. Saya percaya khotbah ini dapat memberkati mungkin bagi saudara-saudara sekalian yang menonton channel ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita senantiasa selalu. Amin.